Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Abdullah yang paling ganteng dan sangat memprihatinkan. Oke, seperti biasa saya mau berbagi ilmu, berbagi cerita ya. Ilmu kali ini saya tentang layang-layang ya. Mayoritas yang namanya anak-anak pasti tentunya suka main layang-layangan ya. Terutama pada siang hari ya. Kalau di malam hari main layangan mungkin 1, 2, 3 saja. Tetapi kebanyakan siang hari main layang-layangan ya. Jadi dulu saya juga waktu kecil suka main layang-layangan. Jadi waktu itu jam 11 atau jam 12 malam, jam 12 siang atau jam 1 siang. Dan saya main layang-layangan. Main layang-layangan di cuaca yang sangat panas. Nah, ketika saya main layang-layangan, itu pada saat saya pulang dulu mau minum. Itu tiba-tiba saja setelah masuk rumah kok jadi gelap gitu ya. Seperti itu. Jadi akibat kita sering melihat ke atas langit kan yang cerah, apabila kita habis melihat layangan seharian kita ke atas langit yang cerah, maka kita masuk ke dalam rumah, itu rumah akan terasa gelap banget. Bahkan susah untuk kita melihat seperti itu ya. Kalau kita main layang-layangan, kita itu harus ukuran yang kecil saja ya, jangan yang besar ya. Ukuran yang kecil saja. Kenapa? Kalau ukurannya besar layang-layangan ya, misalnya sebesar pintu rumah layang-layangannya ya, bisa jadi bukan layangan-layangan aja yang terbang, tapi orangnya pun ikut terbang ya ke bawah layang-layang seperti itu ya. Saya dikhawatirkannya seperti itu. Jadi buat ibu-ibu, bapak-bapak, awasilah anak-anak Anda pada saat main layang-layangan ya. Layangan-layangan yang kecil saja, jangan yang besar, jangan yang paling besar ya atau sebesar pintu. Dikhawatirkan bukan layangan aja yang terbang, tapi anak Anda juga ikut terbang bersama layangannya seperti itu ya. Karena anginnya sangat kuat ya. Layang-layangan semakin besar dia, maka akan semakin kuat ya anginnya ya. Kekuatannya ya seperti itu. Jadi yang paling bagus main layang-layangan itu pada saat habis panen ya. Habis panen padi. Itu sangat bagus main layang-layangan di sawah. Karena kalau kita di sawah habis panen padi, itu tidak mengganggu orang beraktivitas ya seperti itu. Jadi kalau kita punya anak main layang-layangan, janganlah di pinggir jalan. Itu bisa menyebabkan orang terjadi kecelakaan ya gitu. Kadang-kadang layangannya putus dikejar kan seperti itu. Bisa saja ditabrak pengendara motor atau mobilnya karena mengejar layangan seperti itu. Bisa juga tali layangannya nyangkut di leher pengendara motor kan, nyangkut, akhirnya apa? Terjadi kecelakaan seperti itu. Jadi buat ibu-ibu, bapak-bapak, kalau anak-anak suka main layang-layangan, maka main layang-layanganlah di sawah ya. Di sawah pada saat musim panen padi tiba ya. Jangan pada saat belum musim panen anak udah main layangan, khawatirnya dimarahin pak petani ya, seperti itu ya. Dulu waktu saya kecil saya suka main layang-layangan, bahkan saya hampir setiap hari dimarahin sama pak petani ya. Dimarahinnya sama pak petani, katanya bilang gini, jangan main layangan di sini nanti padinya pada jatuh seperti itu ya. Dimarahin sama pak petani itu, gak boleh main layangan seperti di sini gitu. Yang namanya anak-anak ya, nggak tahu aturan dari pak petani gitu. Yang penting kan senang, namanya anak-anak gak ngerti mana benar mana yang salah seperti itu ya. Jadi khususnya ibu-ibu dan bapak-bapak, bagi yang punya anak laki-laki maupun perempuan yang suka, yang hobi main layangan, maka kita harus diawasi main layanganlah yang jangan sekiranya mengganggu orang lain atau merusak tanaman padi atau palawija yang lainnya seperti itu ya. Jadi kalau kita main layangan itu cocoknya itu di posisi, misalnya kalau di rumah tingkat ya di rumah tingkat, posisinya kan tidak mengganggu kan, di rumah tingkat. Terus juga posisinya di atas apa namanya, kalau misalnya posisinya rumah tingkat di atas tingkat, tapi jangan di genteng ya. Dikhawatirkan kalau Anda main layangan di atas genteng, maka genteng itu akan jebol ya, dan Anda akan jatuh di dalam rumah seperti itu. Jangan main layangan di atas genteng ya.
Dan juga jangan main layangan di rel kereta api ya. Khawatirnya pada saat Anda main layangan di rel kereta api, Anda tidak mendengar suara kereta api ya, seperti itu. Khawatirnya bisa ditabrak sama kereta api ya. Jadi kalau main layangan itu cocoknya adalah kita main di sawah. Main di sawah pada saat petani udah panen padi seperti itu ya. Nah, kalau sudah panen padi itu kan nggak ada tanaman padi kan. Nah, di situ kita bebas main layangan. Pak petani pun tidak akan marah karena sudah tidak ada lagi padinya kan. Seperti itu. Terkecuali palawija ya nggak boleh. Kita tidak boleh main layangan di palawija ya. Khawatirnya keinjak-injak dan terjadi rusak seperti itu ya. Oke, ini saja yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.